Beberapa bingkai yang harusnya ada di dalam perdebatan kali ini adalah yang pertama, perundungan itu akan terjadi dalam semua konteks, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang kedua, perundungan mempunyai banyak faktor seperti sentimen individu terhadap entitas ataupun kekecewaan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kasus ini sangat eksklusif dan tidak terkait dengan sekolah saja karena alasan perundungan itu sangat berbeda-beda. Misalkan saat nilai Anda jelek, Anda akan dibully, ataupun warna kulit Anda lebih hitam, Anda akan dicemooh dan lain sebagainya. Pada akhirnya ini bukan kewajiban sekolah karena faktor tersebut bukan hanya berasal dari sekolah saja. Lalu kami berpikir bahwa yang pertama, jika masih ada perundungan di sisi kami, hal tersebut akan tetap jelek dan skorsing ataupun drop out yang disebutkan oleh tim pemerintah tetap ada di sisi kami. Dan yang kedua, jika misalkan hal tersebut terjadi di luar sekolah, itu bukan kapasitas sekolah untuk menentukan hukuman. Seharusnya sekolah memberikan cara preventif seperti pengetahuan dan juga pencegahan agar tidak melakukan perundungan, bukan untuk memberikan hukuman tersebut. Lalu apa yang kami inginkan adalah yang pertama, sekolah masih mempunyai kewenangan untuk menghukum perundungan yang terjadi di sekolah. Tapi jika misalkan hal tersebut terjadi di luar sekolah, kita cukup berkoordinasi dengan polisi ataupun LSM yang ada. Dan yang kedua adalah kita tidak mau memperkeruh kondisi hukuman yang sudah ada di status quo. Kita menginginkan siswa untuk kembali ke sekolah untuk memperbaiki karakter mereka dan sekolah bisa mengevaluasi dan membentuk ulang karakter siswa-siswa tersebut. Beberapa bidasan terhadap tim pemerintah. Yang pertama, mereka berkata bahwa kejahatan bisa dilakukan di luar karena mereka beradaptasi dan lain sebagainya. Beberapa respon. Yang pertama, adaptasi siswa di sosial berarti nilai yang diserap siswa tidak hanya dari sekolah saja. Seperti sekolah mengajarkan ada tidak boleh rasis misalkan, tapi banyak faktor sosial yang membuat siswa terpengaruh sehingga mereka menjadi rasis misalkan. Maka dari itu kami berpikir bahwa kewajiban sekolah itu tidak absolut karena nilai tersebut diserap di luar sekolah. Jikalau misalkan itu memang masih kewajiban kita, kami berpikir bahwa kita sudah membuat pembelajaran ataupun edukasi preventif, pembelajaran edukasi karakter, bagaimana ada harus toleransi antar ras dan lain sebagainya, dan kami rasa itu akan cukup di status quo. Dan kalaupun misalkan itu menjadi kewajiban sekolah, kami berpikir kewajiban sekolah bukan untuk menghukum, karena jika saat Anda menghukum, berarti informasi yang diberikan oleh Anda kepada siswa tidak efektif, seperti kami berpikir bahwa di status quo ada siswa yang mengerti dan juga tidak mengerti di sesi sekolah, dan di sisi pemerintah karena ada mismatch dari interpretasi siswa tersebut, lalu sekolah menghukum mereka, siswa akan lebih protes misalkan, mereka akan lebih menjadi rebel. Maka dari itu seharusnya sekolah hanya harus mengevaluasi mereka saja agar kita bisa meluruskan interpretasi mereka lagi itu, dan itu kewajiban Anda karena Anda tidak bisa memastikan bahwa nilai yang Anda ajarkan diserap dengan baik, apalagi dengan adanya faktor-faktor eksternal tadi. Bidasan yang kedua, mereka berkata bahwa dalam sistem criminal justice kondisi sangat parah seperti kasus pencurian dan pelecehan saja tidak digubris oleh polisi dan lain sebagainya. Ada beberapa respon. Yang pertama, itu tidak terjadi di sisi kami karena itu hanya terjadi di pemerintahan yang buruk saja. Contohnya saat Anda melaporkan pelecehan seksual, sekarang Anda bisa melaporkan secara anonim misalkan. Maka dari itu Anda tidak akan disalahkan, kasus Anda akan lebih diakomodasi dengan lebih baik. Dan yang kedua, walaupun misalkan memang sudah susah ditangani dan juga tidak digubris oleh polisi ataupun criminal justice system saat ini, kami berpikir bahwa solusinya bukan dari sekolah, masih ada check and balance dari masyarakat seperti adanya aktivis anti-bullying misalkan, ataupun ada diskusi publik tentang bullying, dan itu akan lebih bagus karena akan ada sanksi sosial yang bisa membuat mereka sadar, seperti mereka harus membuat permintaan publik dan lain sebagainya. Bidasan yang ketiga, kami berpikir bahwa saat mereka berkata bahwa sekolah, jika dihukum di sekolah tidak akan ada cap jelek dan sebagainya, kami berpikir semua label akan terjadi juga di sekolah, baik mereka dihukum di sekolah ataupun di penjara, karena itu akan tetap sama parahnya saat Anda dihukum di penjara ataupun di sekolah. Seperti saat Anda di drop out misalkan, Anda akan tetap dicap sebagai siswa buruk, bahkan bisa lebih buruk pas Anda tidak bisa diterima sekolah lagi misalkan karena Anda sudah diberikan surat drop out, Anda dicap sebagai siswa buruk dan lain sebagainya. Membandingkan hukuman di sisi kita, label sosial itu dibutuhkan untuk yang
yang pertama adanya monitor masyarakat. Orang-orang akan lebih tahu track record Anda saat orang sudah progresif, misalkan saat ini orang-orang akan lebih mengawasi sifat Anda. Orang-orang akan lebih aware terhadap tindakan jahat Anda dan bukan kepada orang Anda sebagai personal itu tersendiri. Dan yang kedua adalah monitor dari diri sendiri. Anda akan lebih ada kontrol pribadi di mana Anda akan berpikir jika Anda melakukan hal yang sama seperti dahulu, Anda akan dikucilkan lagi, Anda akan dihukum lagi dan lain sebagainya. Memasuki poin argumen. Yang pertama, kenapa sekolah tidak berwenang? Yang pertama adalah karakteristik sekolah. Sekolah merupakan tempat unik untuk Anda mendapatkan pendidikan yang harus diinternalisasi oleh para siswa, seperti pendidikan karakter dan lain sebagainya. Dan kami berpikir bahwa dalam prosesnya ada trial dan error yang terkadang gagal misalkan. Dan saat Anda gagal, Anda seharusnya mengevaluasi, bukan dengan menghukum. Berarti cara Anda untuk menginternalisasikan nilai yang Anda inginkan kurang efektif terhadap siswa tersebut. Dan yang kedua, layer kedua adalah kami berpikir bahwa sekolah bukan entitas yang mengerikan dan entitas yang jahat. Jika sekolah memberikan hukuman, orang-orang siswa-siswa tidak akan mau koordinasi lagi dengan sekolah. Terlebih siswa-siswa seperti perundung tadi, kami berpikir mempunyai banyak sekali permasalahan. Misalkan jika misalkan sekolah dicap sebagai entitas yang jahat, mereka akan lebih parah lagi. Mereka tidak mau mendengarkan sekolah, mereka tidak akan mau mengevaluasi dan lain sebagainya. Konklusinya adalah tanggung jawab sekolah adalah untuk mengevaluasi dan mendidik ulang siswa-siswa yang memang salah menginterpretasikan ataupun menginternalisasikan value ataupun nilai yang Anda berikan. Dan seharusnya sekolah bisa lebih kooperatif lagi terhadap siswa, seperti Anda saat dipanggil di BK, Anda harus ditanyai secara baik-baik, ditenangkan dan lain sebagainya. Lalu argumen yang kedua, kenapa kejahatan di luar sekolah tidak boleh dihukum di sekolah? Yang pertama, kami setuju mereka harus tetap dihukum oleh yang berwajib tapi tidak oleh sekolah. Yang pertama, lapisan yang pertama, kondisi sosial di sekolah sangat kompleks. Interaksi di luar sekolah sangat masif. Contohnya Anda tinggal di lingkungan yang banyak narkoba ataupun banyak kriminalnya, perilaku Anda akan terkonstruksi oleh sosial Anda. Maka permasalahan tim pemerintah, mereka selalu menyalahkan sikap negatif siswa berasal dari sekolah, itu sangatlah tidak relevan karena sikap siswa juga akan terpengaruh oleh konstruksi negatif di lingkungan keluarga mereka. Terlebih siswa berada di sekolah hanya dalam jangka waktu yang pendek, misalkan 7 jam dalam sehari, sedangkan konstruksi sosial yang di rumah akan lebih banyak. Maka dari itu kami bangga menjadi oposisi. Terima kasih.